Kementerian Kesehatan meminta seluruh perkantoran menyediakan fasilitas khusus ibu menyusui. Kedepannya, jika ada perusahaan yang belum menyediakan fasilitas tersebut, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Air susu ibu atau ASI mengandung gizi tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan bayi. Namun tidak semua perempuan mempunyai kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka karena harus bekerja. Dalam keterangan persnya usai membuka peringatan Pekan ASI Sedunia 2015 di Jakarta, Direktur Bina Kesehatan Anak Kemenkes, Dr. Jen Supardi, mengatakan, guna mendukung program Ibu Bekerja Beri ASI eksklusif, kedepannya seluruh perusahaan diminta menyediakan fasilitas untuk ibu menyusui. Untuk itu nantinya tim dari Kemenkes akan mensosialisasikan program tersebut ke setiap perusahaan. Jika ada perusahaan yang belum menyediakan fasilitas tersebut, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Bawaan lagi ya, itu udah seperti kewajiban ya, aturan itu. Dan kita tinggal membuat sekarang tim untuk memantaunya, keliling mana tempat kerja yang tidak melaksanakan itu. Kan kasih teguran pertama. Nanti waktu visit yang kedua harus sudah ada, harus dipenuhi kesalahan-kesalahan itu. Ya. Kalau tidak, harusnya nanti ada penaltinya. Bisa ditutup tempat kerjanya. Itu nanti tanyakan kepada Pak Dir. Berdasarkan survei BPJS tahun 2013, jumlah angkatan kerja wanita terus meningkat. Saat ini dari 114 juta jiwa atau 94%, 38% diantaranya pekerja perempuan. Kemenkes juga mengakui cakupan ASI eksklusif selama 6 bulan di Indonesia masih rendah. Berdasarkan dari Pusat Data dan Informasi Pusdatin, Kemenkes 2015 menunjukkan cakupan ASI eksklusif baru sebesar 54,3% dari target 80%. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Ketut Sumadiase melapor.